kalau kepala keluarga sebagai tulang punggung menempati sebuah rumah itu oke, maka semua menjadi oke. Kemudian masuklah ini satu anak yang bersio ayam kemudian menjadi bosengli, menjadi payah gitu ya, nggak ada bisnis. Bisa nggak? Mungkin nggak itu karena anak itu. Bahkan ada yang curiga hokinya itu diguna-guna ya melalui pedukunan sehingga menjadi bisnisnya sepi. Pada saat sebelumnya bisnis itu booming, orang yang nggak cocok pun ikut terangkat. Nah, ketika bisnis itu lagi jatuh, orang yang nggak cocok akan berguguran usahanya gitu. Kompor ya, api itu ya, berhadapan dengan air ya, pising. Itu membuat orang menjadi yang cewek susah memperoleh jodoh, yang cowok bisa ke wanita-wanitaan. Kita juga harus banyak bersantai. Seperti malam ini, rencananya saya mau berkunjung ke Kemang, mau mendengarkan musiknya Johan Untung sebagaimana saya jelaskan pada minggu lalu. Jakarta News, Ralian Music, selamat malam sahabat Sonora. Akhirnya hari Jumat yang dinanti-nantikan banyak orang tiba juga di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa via suara dengan Pak Kang. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Puspa. Apa kabar Pak Kang? Selalu baik. Selalu baik dong. Sehat dong pastinya juga. Begitulah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Kang sudah makan malam belum? Mau ngajak makan lagi, ayo makan nih ya Pak Kang, biar panjang umur. Oh ya, itu betul, itu ada satu kepercayaan yang seperti itu. Betul. Dan makannya juga nggak boleh digigit, kita mesti diseruput. Baik, Pak Kang, apa nih yang lagi rame di YouTube-nya Pak Kang nih, boleh di-sharingkan ke sahabat Sonora? Ada beberapa yang menarik nih ya. Yang pertama saya mau bacakan pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Sonora, yang meniknamekan namanya Fresh Waters, ya. Bertanya pada video, hamparan rezeki depan hingga ke belakang. Wah, banyak banget tuh rezeki. Terhampar itu rezekinya Bukan main. Bukan main. Terima kasih Pak Kang dan tim yang telah menyempatkan waktu membahas pertanyaan saya katanya. Salam sukses dan sehat selalu. Kita juga berharap Fresh Water dan keluarga dan sahabat dan semuanya juga selalu sehat. Pertama, yang kedua sukses dong ya. Amin, amin yang keras nih. Nah Pak Kang, kalau ketinggian meja sink cuci piring itu apakah ada aturannya? Ya, mana yang lebih tinggi? Ya, satu lagi Pak Kang, kalau food blogger atau travel YouTuber itu termasuk unsur apa ya? Nah, bisa jawab nggak nih? Puspa. Nih begini, kalau kita bertanya meja sink cuci piring, apakah ada aturannya mana yang lebih tinggi? Dia nggak jelasin nih. Lebih tinggi dibanding apa gitu. Pastinya sih dibanding kompor begitu ya. Nah kalau kita berbicara mengenai kompor, pasti Puspa nggak ngalamin ya, orang zaman dulu nih, para leluhur nih, itu kalau masak tuh, itu di bawah lantai masih tanah gitu ya, terus bata ditumpuk 5, ditumpuk 6, nggak di semen ya. Masih ada di rumah nenek saya, Pak. Oh masih ya, jadi juga masih tahu ya. Tahu. Nah, dia bikin letter U kan? Betul. Bagian depan itu buat masukin, buat tempatnya kayu-kayu. Iya, yang dibakar ya. Nah, kemudian kalau kita nyuci pasti di lebih rendah daripada posisi kuali tadi kan? Betul. Nah itu yang saya tahu itu lantainya tuh paling di semen sedikit gitu ya. Namanya orang suka bilang cemceh gitu ya. Nah kemudian ada juga yang bikin pakai
kompor kayu. Nah, dia di semen tuh batanya. Tingginya lumayan, dia bisa 80-an senti itu. Ya, itu juga dengan kompor. Nah, nyucinya malah masih tetap di bawah tuh. Nah, kalau mana yang lebih tinggi antara cuci piring dengan kompor, dari situ kita udah tahu dong. Udah pasti harus kompor. Nah, kita melihat nih, mungkin Puspa juga tahu ya. Banyak rumah-rumah jadi kalau kita beli nih, yang dibangun developer itu dapurnya itu tempat kompor biasanya lebih rendah tuh. Iya, betul. Ya, sink cuci piringnya tinggi. Dia ada yang satu lurus doang berdampingan antara posisi kompor dengan sinknya lebih tinggi terus tempat kompornya menurun. Ada juga letter L tapi begitu juga kompornya menurun dengan catatan setelah diletakkan kompor tingginya sama gitu kan. Padahal nggak mungkin, tetap aja lebih rendah. Setelah ditaruh kuali juga tetap aja lebih rendah gitu ya. Walaupun kompornya kompor tanam tetap aja rendah, Pak Kang. Nah, yang macam begitu nggak bisa kompor tanam tuh. Biasanya kompor 2 tungku, nggak ada tuh kompor 4 tungku tuh. Iya, Ya, betul. cuma kiri kanan aja kan. Kemudian selang gasnya juga kan kelihatan jelas gitu. Nah, yang begini keliru nih, jelek, nggak bagus ya dari sudut pandang feng shui. Karena udah menyalahi aturan tuh, lebih kompor ternyata kok lebih rendah gitu. Nah, yang bagus lebih tinggi. Bahkan ada aturan sebaiknya di bawah kompor atau di bawah dapur harus ada kitchen setnya, jadi nggak boleh terbuka. Kalau terbuka berarti nggak ada kekuatan keuangan gitu. Ya. Harus ditutupin kayak lemari gitu ya, Pak Kang. Betul. Nah, kecuali untuk kompor yang satu body itu yang bawahnya ada tempat ovennya tuh ya. Nah, itu ketinggiannya mestinya sih sudah, kalau saya pernah ngukur sih sesuai feng shui gitu ya. Tapi ya saya nggak tahu pabrik lainnya sama apa enggak gitu ya. Tapi itu yang lebih bagus. Jadi kalau kita soal kompor nih, apakah itu kompor tanam atau kompor biasa yang dia ditaruh diletakkan, itu sebaiknya kita ukur sesuai ukuran feng shui. Dan tentu saja sinknya sebaiknya lebih rendah gitu ya. Nah, berapa ukuran sesuai feng shui yang benar? Ya, kalau mau itu tinggal beli aja tuh di toko besi ya. Ada yang namanya meteran feng shui, diukur aja gitu ya. Ada, gampang kok ya. Ya, jadi nggak usah susah-susah tuh ya. Nah, kemudian dia bertanya, food blogger, YouTuber, travel YouTuber, itu bidang apa? Ini kan jasa ya. Iya, betul. Kalau jasa pasti ada tanahnya dong. Nah, kalau food blogger itu kan berarti jasa yang kreatif begitu ya. Dia harus kreator. dia mesti ngejelasin. Begitu juga travel YouTuber, itu harus jelasin ini bagus begini loh, makanannya enak atau enggak. Tapi kan dia nggak masak. Karena dia nggak masak berarti nggak ada api. Yang dia ada adalah bagaimana ini makanan enaknya apa enggak nih. Ya, isinya di dalamnya apakah ada lada, bawang putih dan segala macam deh ya. Rasanya asin, manis, gitu, asam. Nah, itu adalah jasa kreatif tentu saja. Unsurnya adalah tanah dan air ya. Kalau betul-betul memang masuk ke dalam sambil masak ya itu lain ya. Kalau dia juga masak ada apinya. Kalau dia bikin kue ada kayunya ya. Tapi kalau cuma melaporkan saja ya tentu saja tanah dan air gitu ya. Ini ada pertanyaan yang masih serupa dengan itu. Datangnya dari Mbok Sri Rejo. Ya. Ya, tapi Mbok Sri Rejo ini aktif banget kasih komen dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat Sonora. Nggak egois dia kalau bertanya tuh banyak untuk orang lain juga gitu. Ya, dia bertanya pada video tangga orang kaya, pintu geser lebar, tanaman gambar. Dia bilang begini nih, Puspa. Pak Kang,
kalau dapurnya orang dahulu di belakang rumah utama. Di Indonesia maupun sekarang saya di Taiwan, dia bilang banyak dapur tidak di bangunan utama, tapi ada pintu masuk rumah utama. Ya, menurut Feng Shui apa enggak bagus? Sebetulnya nggak ada masalah sih, Puspa. Ya, iya, jadi boleh aja dapur itu ada di dalam rumah induk. Boleh juga dapur itu terpisah dari rumah induk dan ada di bangunan terpisah semacam pavilion atau ada mes tersendiri terpisah. Boleh, asalkan memenuhi ketentuan dalam artian baik dan benar. Ya, kalau kita bicara baik artinya apa? Baik dalam hitungan Feng Shui, ya, kalau dia terkoneksi dengan bangunan utama. Dia harus bisa dibagi 9, harus pada sektor yang sesuai. Kalau dia tidak menyambung, terpisah, harus juga dihitung pada sektor yang sesuai juga. Ya, jadi kalau dia terkait ada satu koneksi langsung antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain, dia bisa menjadi satu kesatuan. Ini harus dihitung jeli nih, dia bangunan terpisah betul-betul lepas atau nyambung gitu ya. Nah itu saya katakan baik dan benar. Benar dalam artian apa? Ya harus sesuai penataannya, nggak melanggar pantangan. Apa itu pantangannya? Misalnya tidak diletakkan pada lorong yang panjang, tidak gelap, ya, tidak berada pada area yang sepertinya tertekan di atas jadi mepet, gelap, kumuh gitu ya. Sebaiknya dapur itu harus terang benderang gitu ya. Ya, betul-betul harus visualisasikan sesuatu yang sejahtera agar kita juga menjadi manusia yang sejahtera, yang sehat dan sukses gitu kan. Nah, kemudian ditanya bagaimana kalau level lantainya lebih tinggi, apakah jadi nggak bagus? Itu urusan terpisah ya. Level lantai yang lebih tinggi merupakan nilai tambah terhadap dapur yang posisinya benar tadi gitu ya. Nah, mudah-mudahan Mbok Sri Rejo bisa paham dan bisa mengaplikasikan hal ini ya, baik itu di Indonesia maupun di Taiwan. Tadi juga udah dijelaskan kan mengenai dapur yang baik, yang benar itu yang seperti apa ya. Kita boleh break sebentar Pak Kang? Oh boleh dong. Boleh ya, ditahan dulu. Sahabat Sonora, mungkin untuk Anda juga yang mau bertanya, boleh sampaikan ke 0812 112 9200. Jangan lupa nama, kemudian tanggal lahir, jam lahir, dan juga pertanyaannya. Langsung saja 0812 112 9200. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Feng Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Masih bersama Puspa dan juga Pak Kang. Kita lanjut Pak Kang. Oh so pasti dong, kita nggak mau buang waktu ya. Betul sekali. Ini ada juragan atau juragin yang bernama Binarsih. Ya, bertanya pada video tanya jawab 045, ubah nasib buruk dan sial hingga banyak rezeki. Kan nggak ada orang yang mau punya nasib buruk, nasib sial ya kan? Betul. Maunya semua penuh rezeki, ya toh? Betul, maunya beruntung. Nah, kita juga berharap sahabat Sonora kita, terutama yang sekarang lagi nguping nih, banyak hokinya ya toh? Betul, amin. Ini dia pertanyaannya begini nih. Saya mau tanya katanya. Kami 5 anggota dalam keluarga. Ya. Sio kami tikus, anjing, kambing, babi, dan kelinci.
Terus datang anak saudara yang bersio ayam. Ya, sio ayam memang ciong nih sama sio tikus, ya. Oh. Iya, kemudian juga ciong juga paling ciong sama sio kelinci gitu ya. Apakah akan mempengaruhi hoki? Karena sejak dia datang, kami ini bosen nih, nggak ada kerjaan dah, nggak ada hoki lah gitu. Macam mana cara menangkalnya? Ya, nah begini, Puspa, kita kan acara kita nih udah 15 tahun nih di Radio Sonora gitu ya. Apalagi kalau Binarsi ini juga menyimak dari sebelumnya gitu ya. Saya udah puluhan tahun menjelaskan mengenai Feng Shui. Bahkan dalam 3 tahun belakangan ini acara kita di Sonora ini kan ada channel FSE udah meliputnya dan udah dipublish Di YouTube-nya. betul. Saya berharap sih Juragan atau Juragin Binarsi ini mau meluangkan waktu disimak deh tuh. Bisa nggak sih anak kecil totalnya datengin sial ya, sehingga usaha bisa merepet, bisa mampet gitu ya. Nah, terutama nih saya berharap video melanggar pantangan, hoki pun melayang, dan video tanya jawab ke-50 turunan, ranjang, tiang, guna-guna, pompa dan lain tuh disimak tuh ya. Karena di situ dijelaskan ada nggak masalah-masalah penurunan hoki. Bahkan ada yang curiga hokinya tuh diguna-guna ya melalui pedukunan sehingga menjadi bisnisnya sepi ya. Nah, kalau kita berbicara Feng Shui, maka kan Feng Shui itu aturannya adalah kepala keluarga yang menjadi patokan dong ya. Ya, betul. Kalau kepala keluarga sebagai tulang punggung menempati sebuah rumah itu oke, maka semua menjadi oke gitu ya. Nah, kemudian masuklah ini satu anak yang bersio ayam kemudian menjadi bosengli, menjadi payah gitu ya, nggak ada bisnis. Bisa nggak? Mungkin nggak itu karena anak itu? Tentunya kecil kemungkinannya, ya. Nah, kecuali anak itu diadopsi. Kalau diadopsi oleh yang bersio tikus memang ada kontradiksi ya, tapi kecil. Kecuali si orang tuanya itu bersio kelinci. Nah ini, kalau kelinci itu adalah bukannya orang tua, besinya juga nggak apa-apa. Dan yang paling-paling kenanya masalah sakit penyakit itu kalau diadopsi. Kalau nggak ada urusannya tuh ya. Nah, ada memang kepercayaan seperti ini. Mungkin Puspa pernah dengar. Kalau orang masuk ke dalam rumah nih pada hari Sabtu, pada hari Selasa itu jelek ya. Jadi begini, yang benar sebetulnya kalau orang yang misalnya karyawan nih, pembantu nih masuk rumah, masuk bekerja mulai dari Selasa, itu banyak diyakini dia bawa sialnya ke dalam rumah si majikan. Ya, jadi si majikan jadi sial tuh gitu. Tapi kalau dia berhenti pada hari Selasa, sialnya majikan dia bawa pergi. Kalau hari Sabtu dia masuk, dia bawa hoki. Kalau dia berhenti hari Sabtu, dia bawalah hokinya si majikan. Berarti liburnya di hari Selasa aja ya Pak Kang? Itu libur beda dong, ini kan masalah berhenti dan dari masuk. saya, beda, oke baik. Nah, ini kan juga satu kepercayaan walahu alam mau dipakai atau enggak. Ya. Tapi kalau dia itu saudara, nggak ada juga urusannya gitu kan. Ini di sini kan dibilang terus datang anak saudara yang bersio ayam. Kalau namanya saudara kapanpun boleh dong. Iya. Nggak ada urusan. Nah, sekarang saya mau minta Juragin Binarsi mengevaluasi sebetulnya apa sih. Sebab dia bertanya nih, bagaimana ya untuk menangkalnya. Jadi kita juga nggak tahu apa yang kita mau tangkal. Emangnya dari itu anak, ya kan? Saya malah curiga bukan gitu ya.
kecurigaan itu kecil sekali kemungkinannya, boleh dibilang nggak ada gitu ya. Nah, masalahnya yang harus dievaluasi, dia pernah nggak sih sebelum ini 3 tahun sebelumnya memperbaiki rumah, merenov ya, melakukan sesuatu yang penting, melebarkan usaha ya pada tahun yang ciong misalnya gitu ya. Nah kalau dia mulainya pada tahun ciong, kenanya sekarang, nah anak itu yang jadi kambing hitam. Salah-salahin. Betul. Nah, ya, Pak. betul Pak. Terus tanahnya, kan kita pernah cerita juga ada salah satu video kita di acara kita bahwa ada tanah yang memang punya siklus 3 tahunan, 3 tahunan kasih jaya, kemudian bikin merepet gitu ya. Nah, jangan sampai si anak ini akhirnya menjadi kambing hitam. Nah, ini dulu dievaluasi. Nah, kalau ada kecurigaan, ajukan lagi pertanyaan sama kita gitu ya. Jangan-jangan memang bukan dari masalah ciong tadi, atau memang bisnisnya ya yang nggak cocok. Pada saat sebelumnya bisnis itu booming, orang yang nggak cocok pun ikut terangkat. Nah, ketika bisnis itu lagi jatuh, orang yang nggak cocok akan berguguran usahanya gitu ya. Jadi jangan sembarang mengambil kesimpulan gitu ya, dievaluasi dulu. Nah, kita lanjut ya. Ada Ciko nih. Ya, nickname-nya Ciko bertanya pada video jodoh Anda di bulan keempat dan kelima Imlek, si gue dan go gue. Bahkan bagaimana anak laki-laki saya supaya segera dapat jodoh? Nah, sebetulnya kalau dia anak laki-laki kenalkan sama Puspa kali ini. Aduh. Lanjut Pak Kang. Lanjut ya. Nah, kalau kita bilang anak laki-laki nih, boleh dibilang kemungkinan kena gangguan masalah kekeliruan penataan rumah itu kecil sekali. Biasanya yang kena anak perempuan. Ya. Nah, misalnya kompor ya, api itu ya, berhadapan dengan air ya, pesing, itu membuat orang menjadi yang cewek susah memperoleh jodoh, yang cowok bisa ke wanita-wanitaan gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, nah berarti dia agak feminim. Ini bisa mengakibatkan jodohnya jadi jauh dong ya. Siapa yang susah? Nah, ya memang juga kemudian cekungan pada bakat daya itu juga kenanya anak perempuan. Nah, kecuali itu ya terjadi karena anak laki-lakinya memang bersifat feminim. Tapi kalau memang sifat itu nggak ada, nggak mungkin. Nah, supaya nggak mungkinnya itu betul-betul menjadi satu kemungkinan dia mendapatkan jodoh, kita berharap si anaknya Juragan Ciko ini, Juragin Ciko ini menyeksama itu video mendobrak hambatan jodoh. Cari tahu apa sih yang menjadi hambatan jodohnya. Di sana kita udah jelaskan tuh ya. Kendalanya apa, karakter yang perlu dirubah apa supaya mendapatkan jodoh. Bahkan kita di FSE itu ada ramalan jodoh yang patut diseksamai juga gitu ya. Untuk bulan berikut ada tuh, disimak aja dah untuk bulan ini dan bulan depan ya. Semoga terjawab untuk Juragan Ciko. Kita break sebentar Pak Kang. Boleh. Kita lanjut lagi, tetaplah bersama kami sahabat Sonora. Sonora FM 92 Jakarta News, Ramekan Music. Anda mendengarkan Sonora Feng bersama Puspa dan juga Pak Kang. Pak Kang sudah ramai banget sih yang nanya di WhatsApp Studio Sonora. Iya, tapi sebetulnya begini nih, saya sebetulnya sudah mau menjawab pertanyaan yang masuk di sana ya. Tetapi ini ada satu yang bagus untuk sahabat-sahabat kita semua.
saya bacain dulu deh ya. Boleh, silahkan, Saya Pak. berharap ini diseksamai oleh semua yang memang mau mulai bisnis ya. Ini pertanyaan ini bagus dari Juragin Lina Sanjaya yang bertanya pada ramalan 12 sio di bulan keempat Imlek si gue ya. Pak Kang, saya sio ular 89, jadi dia lahir tahun 89 sio ular ya. Mau mulai usaha bulan ini ya, dia ngajuin pertanyaan udah 3-4 bulan yang lalu ini ya. Kalau dibantu suami saya sio ayam yang sedang ciong apa boleh? Nah, sio ayam di tahun ini lagi ciong nih. Ya. Jadi nggak boleh mulai bisnis, tapi istrinya mau bisnis boleh nggak? Nah, kalau lagi tidak ciong, ular toh tidak ciong. Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungannya dihitung nih di kalender atau di buku, nilainya bagus, udah mulai aja. Nah, tapi kalau suaminya ikut campur boleh nggak nih? Ya, nah itu dia. Kalau sekedar bantu boleh. Tapi kalau ikut ambil keputusan ini yang nggak boleh gitu. Oke. Jadi sepanjang suaminya tidak ikut campur, oke-oke aja, silakan mulai. Yang jadi masalah kan kalau si istri nggak biasa dagang, si suami kemudian sok nih mau ngajarin begini, maksa begini-begini kan berarti dia intervensi tuh. Betul. Nah, walaupun suaminya lebih tahu, ini akan bikin masalah bisnis si istri menjadi melambat atau bahkan terhambat. Oke. Jadi kepada sahabat Sonora semua yang mau berbisnis, mau mulai tahun ini asalkan tidak ciong, silakan gitu ya. Monggo yang mau Monggo. kanan jualan online gitu ya Pak Kang ya? Apapun. Apapun. Ya, yang penting kalau suami atau istrinya mau bantu silakan, asal kalau ciong tidak mengintervensi pengambilan keputusan. Oke. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang masuk. Nah ini ada Ibu Sofia tapi tidak dilengkapi dengan tanggal lahir. Pertanyaannya general sebenarnya Pak Kang. Apa itu? Gimana kalau apartemen semua dapurnya madep utara? Bisa disiasati kah Pak Kang? Iya, bisa ya. Itu malahan kita sudah bahas dengan pemasangan cermin pada posisi tertentu gitu ya. Nah, dalam hal ini menghadap itu juga jangan sampai rancu. Yang menghadap itu orangnya yang menghadap atau kompornya yang menghadap. Karena kompor kan bersandar pada dinding masif. Pentol yang buat ngidupin itu biasanya kan di sebelah depan itu hadapnya gitu ya. Ya, jadi hadap kompor dan hadap orang yang memasak itu memang berlawanan arah. Ya. Nah, tolong diseksamai video-video mengenai dapur. Di situ dijelaskan bagaimana menyiasati posisi kompor yang keliru. Ada kok. Oke. Semoga Bu Sylvia langsung menuju ke YouTube-nya Pak Kang begitu ya, tentang dapur sudah lengkap begitu. Oke, sudah ada pertanyaan dari Pak Jamie, double M pakai I Pak Kang. Jamie. Ini dia sekarang pakai CC-nya Anita. CC Anita. Yang bertanya Iya. siapanya nih? Anitanya atau Jamie-nya nih? Dia kasih dua tanggal lahir dan juga jam lahirnya. Iya. Jangan rancu aja. Kalau rancu saya bisa keliru nih. Oke, ini pertanyaannya gini Pak Kang. Si CC-nya Anita 30 April. Sebentar. Anita ya. Anita perempuan 30 bulan 4 1981. 1981. Lahirnya jam 8 pagi lewat 5. Jam 8 lewat 5 pagi ya. Investasi saham. Investasi di bidang saham. Kalau investasi jangka panjang dia bisa, tapi kalau dia itu terjun ke dalam spekulasi, duitnya ke laut. Oh, oke. Kenapa? Nah, ini rumah sekarang arah barat daya yang menempati si Jenny. Rumah yang menghadap barat daya, Ya. tapi yang menempati si Jamie. Ya, itu nggak ada urusannya sama si Anita dong ya. Nah, kalau Anita masuk ke rumah situ, apakah status single parent feng shui-nya ikut siapa nih Pak Kang? Ikut si Anita dong, kalau Anita lebih tua. Oke.
Semoga menjawab pertanyaan Pak Jenny. Dan ini dibilang berarti artinya karena Anita lebih tua, ini fungsinya mengikuti Anita begitu ya Pak? Betul, betul. Oke. Kemudian kita lanjut, ada Steven. Siapa? Steven yang bertanya Steven, tapi dia menanyakan untuk keluarganya nih Pak Kang. Yopi lah. YOPIE laki-laki ya. 14 Juli. Laki-laki toh? Iya. 14 bulan 7. 1983. 1983. Kemudian yang perempuannya Lani. Lani. Iya, LANI. LANI. September 96. Tanggal? 24 September. 24 bulan 9. 1996. Iya, jam-jamnya belum ada nih. Yang Lani sudah ada jamnya. Berapa? 12.58 siang. 12.58. Nah, ini apakah cocok untuk Yopi dan Lani, Pak Kang? Apanya tuh? Untuk menikah? Yopi jamnya? Nggak dikasih tahu? Sorry deh. Dilengkapi dulu gitu ya, Pak Kang? Betul, kadang ntar saya salah. Ya, yang disalahin Puspa deh ya. Iya. Nah, jadi sahabat Sonora yang mau bertanya, jadi langsung saja untuk jam lahir, jangan lupa. Kita berarti geser dulu. Sudah ada Purnomo. 19 bulan 2. 19 bulan 2. Tahun 1984. Iya. Sekitar 19.30, jam 7 malam lewat 30 Pak Kang. 7 malam 19 ya. Pertanyaannya borongan nih. Ya. Unsur kesehatan, usaha, jodoh, keuangan. Oh. Unsur katanya, bukan umur. Unsur. Ya, kalau kita bicara unsur juga Gan Purnomo ini yang bersiotikus kayu dan berdasarkan Imlek sekarang berusia 40 tahun ya. Kalau berdasarkan itu kan belum nyampe nih, baru 39 sekian gitu ya. Berdasarkan Imlek 40 tahun, lahir pada tanggal Imlek tanggal 18 bulan 1 tahun 2535 ya. Jadi ulang tahunnya tuh setelah Cap Gome biasa tuh kalau perayaan tahun baru Imlek ya. 3 hari kemudian dia ulang tahun gitu ya. Nah, dia punya keunsuran dasarnya adalah kayu. Dan kita lihat belum tentu dominannya kayu. Ternyata memang kayu yang dominan gitu ya. Yang lemah api dan logam. Nah, ini mengindikasikan bahwa Purnomo potensi untuk menjadi seorang pebisnis sangat besar. Kemampuannya luar biasa. Dia disiplinnya bagus, kreativitasnya bagus, nalurinya untuk menilai apakah bisnis ini menguntungkan apa enggak itu bagus. Tetapi kelemahannya ada 2 hal. Satu, dia gampang angin-anginan. Mut-mutan gitu ya. Oh iya, ntar dia rajinnya setengah mati, ntar dia abai gitu ya. Nah, ini yang harus dikelola dengan baik, di-manage gitu ya. Dan juga targetnya harus sesuai, dalam artian dia punya kemampuan dirinya sendiri gitu ya. Juga harus diukur, dia harus berani untuk menetapkan ini loh target saya tahun ini, 3 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau itu dia lakukan, maka untuk kemajuan dia menjadi jauh lebih cepat daripada secara alamiah gitu ya. Nah, untuk mengangkat itu supaya dia betul-betul menjadi seorang yang cepat sukses, maka dia harus lebih kerap memakai baju warna putih yang ada merahnya gitu ya. Putih ada merahnya. Iya, terutama kalau dia berusaha di bidang berunsur air dominan, ini majunya bukan main. Pilihan kedua gabungan daripada tanah dan air ya. Tetapi kalau dia bisa di bidang air lebih bagus. Nah, apa aja bidang air? Apakah cuma dagang air kemudian main isi ulang air, dagang aqua? Bukan ya. Banyak pilihannya seperti saya sering kemukakan ya pada kesempatan yang lalu. Nah, buka buku di sana ada dijelaskan
bidang-bidang apa saja unsur air tersebut, maka kemajuan akan cepat sekali berpihak kepada Juragan Purnomo. Termasuk jodoh ya Pak Kang? Jodoh, tadi kita udah bahas di awal. Ya. Silakan seksamai ya video mendobrak hambatan jodoh ya. Dan lihat, saya udah janji untuk melakukan tinjauan mengenai perjodohan sampai bulan ke-8 ya, dan saya sudah mempublish untuk bulan 8, bulan 9 gitu ya. Nah, seksamai deh tuh videonya udah ada kok di FSE ya. Ya, oke. Dan tadi ada durasi pakai baju putih dengan warna merahnya atau bebas saja Pak Kang? Tadi kan udah dikasih tahu ya, putih dan berarti ya 3 tahun atau? enggak, sering-sering aja Pak. Sering-sering aja ya? Ya, sampai dia terbentuk. Sebetulnya begini loh Puspa, sebetulnya pakai pakaian apapun bebas gitu ya. Kalau feng shui rumahnya tuh penataannya benar gitu. Nah, untuk memperbaiki rumah itu kan butuh biaya gitu ya. Betul. Nah, tahap pertama biayanya memang nggak besar. Nah, untuk memperbaiki itu, periksa tuh ada 4 yang penting di dalam penataan rumah, yaitu pintu utama, ruang tidur utama, dapur, dan kalau dia rumah bertingkat dan tangga ya. Nah, itu videonya banyak tuh di FSE di Seksamai. Nah, kalau nanti sudah maju, dia perlu cari penasehat feng shui ya, praktisi feng shui, supaya peningkatannya lebih jelas apa aja yang memang sesuai. Nah, dalam tahap yang di situ itu barulah dia akan bisa melepas baju tadi gitu ya. Karena apa? Karena penataannya khusus, di mana elemen-elemen yang berkurang itu sudah disubstitusikan di sana gitu. Oke. Semoga menjawab pertanyaan dari Juragan Purnomo. Kita lanjut Pak Kang. Oke. Ini ada yang WhatsApp, tolong mohon baca, udah berbulan-bulan, udah tahunan udah pernah dibaca. Jadi saya harus bacakan malam ini Pak Kang. Ada laki-laki Makmur NG pastinya ya. Makmur. Makmur pasti NG, laki-laki. Itu bacanya Makmur Makmur ya, jadi kalau udah makmur nggak usah tanya dong ya. Tapi pertanyaannya banyak banget nih Pak Kang. Oke, lahir 12 Juni 12 bulan 6 1962. 1962 ya. Jamnya 7:30 pagi. 7:30 pagi. 12/6/62 7:30, oke? Rumah sekarang hadap selatan 190 derajat. Kontrak sudah mau habis. Sekarang lagi cari kontrakan baru. Pertanyaannya, posisi kedudukan rumah yang cocok atau solusinya dan arah hadap pintu utama yang cocok. Nah, kalau untuk posisi kedudukan yang sekarang menghadap ke selatan itu posisi berbahaya. Dimana kalau memperoleh satu bisnis yang gede dan bisnis itu goal, biasanya kemudian ada masalah ya. Nah, kalau sudah berkeluarga, ya, ini kan usia 62 dan di dalam rumah ada anak-anak gitu ya, atau ada cucu, maka anak atau cucu lelaki seringkali kena masalah ya, biasanya sakit atau apapun gitu ya. Nah, kalau memang kemudian sudah tidak lagi tinggal di sana, kok tadi dibilang kontrakan sudah habis, baguslah ya, cari posisi yang menghadap timur laut atau ke timur gitu ya. Nah, kalau ini bisa diwujudkan, tentu hoki akan terbuka lapang gitu ya.
Nah, agar hokinya ini makin terbuka lapang, ya dia pasti lagi dengerin supaya makmurnya betul-betul terwujud. Sesuai namanya begitu ya. Sesuai nama, ya. Tentu saja jangan gampang emosional ya, jangan temperamental ya. Sabar. Betul, walaupun dia tuh orangnya sebetulnya kalau habis marah tuh selesai, nggak ada dendamnya. Tapi buat orang lain ini kan menjadi satu ganjelan ya. Berarti nanti urusan perdagangan menjadi terhambat ya. Dan juga Gan Makmur tentu saja lebih cocok berbisnis daripada bekerja pada orang lain ya. Nah, kalau dia kemudian sering memakai baju warna putih, maka tentu saja kemajuan akan lebih cepat ya. Dan tentu saja saya juga berharap hindari makanan daging ya. Dia itu paling suka daging, terutama daging yang digoreng, dibakar ya, gorengan gitu ya. Nah, kemudian dia juga gampang masuk angin, jaga tulang-tulang dan nafas ya, jangan merokok ya. Itu penyakit-penyakit yang harus diwaspadai, dan juga jaga lambung dan limpanya yang kurang bagus itu. Kalau bisnisnya itu di bidang berunsur kayu dominan, logam dominan, air dominan, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak maju. Usahanya sekarang bengkelas dan bubut nih Pak Kang. Bengkelas itu logam dan api, tentunya jalannya pelan-pelan. Ada untung buat cuanci lah, orang bilang buat makan bisa, buat sukses agak susah ya. Oke. Makin makmur Pak Poro, Jadi dengar dari Pak Kang ya. kalau tadi dibilang dia bengkelas, lebih bagus kalau dia jualan besinya atau jualan aluminiumnya, jadi jangan ngelasnya. Iya. Oke, kita masih punya 6 menit Pak Kang. Kita lanjut. Ada Huang Sucin. Wah, ini masih Mandarin banget nih Pak Kang. Huang Sucin, saya pernah dengar ini, kayaknya pernah dibahas. Sudah pernah dibahas ya Pak Kang? Tapi ya saya nggak tahu ya, Huang Sucin yang ini tahu bukan? Huang Sucin, Cinnya CHIN. CIN. Oh CIN. CIN. Iya. Sunya SHU. Kenapa? Sunya Huang Sucin SHU. Iya, Huang Sucin, ya tahu. Terus? Tanggal 2 April Tanggal 2 bulan 4? 1979. Iya. Lahirnya 2145. 2145, iya. Dan ini kemarin menurut Pak Kang rumahnya cocok buat saya hadap barat laut dan selatan. Namun setelah saya mencari-cari lagi, saya dapatnya hadap timur. Dan satunya lagi hadap barat. Itu gimana Pak Kang? Apakah cocok? Yang ke barat itu lumayan ya, cocoknya asal doang gitu, berarti kemajuannya lambat. Yang menghadap ke timur jangan, itu yang pantangan yang berbahaya. Oke. Ya, berarti benar saya ya, saya pernah bahas ini Huang Sucin. Iya betul. Pak Kang, ingatannya mantap. Ini dia juga tanya soal kerjaan Pak Kang. Sudah 23 tahun bergerak jualan konveksi pakaian, hingga di rumah saya penuh untuk penyimpanan barang konveksi. Apakah sudah cocok? Kalau dia itu mengkhususkan diri pada bidang katun, maka kemajuannya susah diharapkan. Kalau dia itu bergerak di bidang rayon campuran katun polyester, maju pelan-pelan tersendat-sendat. Kalau dia di wool dan di sutra, dia bisa juga susah berkembang. Tapi kalau dia mengkhususkan diri di bidang polyester nylon, dia baru ada kemajuan. Untuk kesehatan apa yang perlu diwaspadai untuk Huang Sucin? Banyak sekali penyakitnya. Kasihan. Ya, dia sebetulnya juga indigo kok. Oh. Ya, entahlah di usia sekarang ini apakah dia masih bisa tajam atau enggak. Kalau enggak dibina tentunya lambat gitu ya. Tapi kalau dibina itu tentu bisa. Nah, penyakitnya itu ada di lever, empedu, di mata, di jantung, di usus kecil, usus besar, tulang, ya. Jadi banyak sekali nih, gampang masuk angin dan lain sebagainya ya. Nah, hal ini tentu saja juga berkaitan makin parah karena dia punya kebiasaan senang sekali dengan manis dan asin. Aduh, diabetes hipertensi.
Dia kalau makan nggak ada garamnya banyak, aduh, ya. Nah, artinya apa? Dia demen sekali dengan sapi dan babi, ya. Ini yang bikin dia jadi masalah. Dia harus sudah mulai belajar untuk mengurangi daging dan memperbanyak sayuran. Ya, dia boleh ikan dan ayam ya, tapi itu ayam dia kurang suka. Tempe tahu. Ah, itu lebih bagus. Pak Kang lebih suka tempe apa tahu, Pak Kang? Saya tahu. Tahu, wah, timnya sama kayak Puspa Sawas Daniel. apalagi kalau kembang tahu. Mantap. Cuma saya bingung. Tiap hari ada yang dagang kembang tahu. Itu apakah tuh pohonnya berkembang tiap hari? Pak Kang, mungkin untuk menutup ada pertanyaan untuk Huang Sucin ini harus pakai pakaian warna khusus apa, Pak Kang? Banyak sekali ya. Karena dia punya handicapnya banyak ya. Dia tuh gampang sekali tersinggung ya. Dan dia gampang sekali ditipu ya. Dia kalau orang berbuat ngomong baik-baik sama dia ya, jantung dia bisa kasihkan ke orang, tahu nggak? Ini nggak boleh ya. Berbuat baik bagus, tapi terlalu berbuat baik bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang harus dicamkan oleh Huang Sucin ya. Nah, baju yang paling nomor 1 dia harus pakai itu adalah hijau dulu untuk setahun 2 tahun. Kemudian pakailah putih dan merah. Oke, semoga menjawab untuk juragan Huang Sucin. Pak Kang, penutup sudah di pukul 20, silakan. Yang paling penting adalah kita nomor 1 banyak berbuat baik dan tidak berbuat serakah, karena banyak orang gagal juga dikarenakan keserakahannya. Itu nomor 1 ya. Dan terlebih daripada itu, bagi Anda yang sering kali mengalami banyak hambatan, ini saya bicara ini bukan bagaimana saya mau mengajarkan kebajikan ya. Masalah kebajikan adalah masalah para guru-guru spiritual, bukan saya. Ya. Tetapi banyak kali seorang yang datang ke saya itu tidak bisa saya feng shui sebelum dia minta maaf kepada orang tuanya karena dia pernah berbuat yang tidak benar, dalam artian kurang ajar. Ya, jadi kalau merasa selama ini kemudian segala sesuatu terhambat, cobalah minta maaf pada orang tua, tapi minta maaf yang tulus, bukan dikarenakan mau mengejar harta kemudian baru mau minta maaf. Luar biasa sekali. Terima kasih, ya, Pak Kang. dan kalau ada waktu tentunya. Iya. Kita juga harus banyak bersantai. Seperti malam ini, Betul. rencananya saya mau berkunjung ke Kemang, mau mendengarkan musiknya Johan Untung sebagaimana saya jelaskan pada minggu lalu. Baik. Selamat bersenang-senang, Pak Kang. Sampai jumpa minggu depan. Sampai minggu depan, Puspa. Sehat selalu, sukses selalu. Salam buat semua kru di sana. Ya, juga untuk yang sekarang sedang mendengarkan ya. Sukses selalu.